Dan perlu kami tegaskan bahwa Persia Co secara resmi telah menarik diri dan mengakhiri hubungan profesional sebagai tim legal Hanania. Hubungan profesional tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan 25 Mei 2026. Lalu perlu kami jelaskan juga kepada masyarakat bahwa posisi kami selama ini adalah sebagai legal corporate. Kami diminta pertanggungjawaban, bahkan kami juga ikut disumpah-sumpahi gitu, dikatakan hal yang tidak baik, dicemooh. Apa bang? Perang ya? Ada perang. Pada saat itu ada keberangkatan kurang lebih 800 jamaah yang harus ditanggungjawabkan selama 11 hari. Yang dimana hotel, makan, segala kebutuhannya itu harus ditanggungjawabkan oleh pihak Hanania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Marisha Ica selaku Managing Partner dari Persia Co. Perlu menyampaikan klarifikasi terkait banyaknya pertanyaan yang masih ditunjukkan kepada saya pribadi maupun kantor hukum kami yaitu Persia Co mengenai PT Khazanah Tama Internasional atau disebut dengan Hanania Travel saat ini yang sedang ramai diperbincangkan. Dan perlu kami tegaskan bahwa Persia Co secara resmi telah menarik diri dan mengakhiri hubungan profesional sebagai tim legal Hanania. Hubungan profesional tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan 25 Mei 2026. Pengunduran diri tersebut telah kami sampaikan secara resmi dan tertulis kepada pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap hubungan antara advokat dan klien terdapat surat kuasa, perjanjian kerjasama, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jadi ada kewajiban-kewajiban ya, kami punya kewajiban dan juga klien pun punya kewajiban. Hubungan profesional tersebut harus berjalan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, itikat baik, dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana telah dicantumkan di surat kuasa kami. Meskipun telah dilakukan pencabutan kuasa dan pengakhiran hubungan profesional, kami tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan, kehormatan, serta hak-hak pribadi klien sebagai bagian dari kewajiban profesi advokat yang harus kami hormati. Dan hari ini pun saya berbicara, saya telah meminta izin oleh owner Hanania yaitu Mas Farhan dan juga Mbak Nisa sebagaimana mestinya apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, dan sebagai advokat kantor yang telah bekerja sama, kita tim legal ya, bukan yang sudah dikuasai perkara-perkara yang saat ini sedang ramai. Saya sudah berbincang kepada beliau-beliau apakah kita boleh berbicara, sampai di mana kita boleh berbicara. Jadi sejauh ini kami tetap menjaga kerahasiaan daripada klien kami, tapi apa yang perlu kami sampaikan, kami akan sampaikan hari ini. Lalu perlu kami jelaskan juga kepada masyarakat bahwa posisi kami selama ini adalah sebagai legal corporate atau pendamping hukum korporasi. Tugas kami memberikan pendampingan hukum terhadap aspek korporasi perusahaan, termasuk melakukan legal drafting, penyusunan kontrak, pemberian legal opini, mitigasi resiko hukum, membantu penyusunan kerjasama dengan vendor maupun pihak ketiga, mendampingi kebutuhan korporasi atau RUPS, pengelolaan hak kekayaan intelektual, merek dagang, serta memastikan dokumen-dokumen perusahaan tetap lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami sendiri, saya Persia Co, saya pribadi Marisha Ica dan juga kawan-kawan ini, kita turut prihatin terhadap kejadian yang dialami oleh jamaah-jamaah. Namun di sini perlu digarisbawahi, kami ini hanyalah tim legal dari Hanania, yang dimana kami juga dimintakan pertanggungjawaban gitu. Kami diminta pertanggungjawaban, bahkan kami juga ikut disumpah-sumpahi gitu, dikatakan hal yang tidak baik, dicemooh, dan juga dimintakan pertanggungjawaban oleh jamaah. Maka dari itu kami sampaikan di sini bahwa kami ini hanya tim legal, yang dimana kami juga punya
pekerjaan kami bukan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi gitu. Jadi pada saat kami masuk juga kami masuk di bulan Maret dan hal itu sudah terjadi dan kami belum mengetahui penuh ya apa yang telah terjadi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Selama masa pendampingan tersebut, kami telah menjalani tugas dan tanggung jawab profesional kami sebagai ruang lingkup kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada kami. Kami juga telah memastikan bahwa seluruh operasional dan keputusan bisnis yang berada dalam ruang lingkup pendampingan hukum kami saat itu telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa seluruh tindakan, kebijakan, keputusan bisnis maupun peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan merupakan tanggung jawab atau kewenangan dari legal corporate. Ada batasan kewenangan yang secara hukum dan profesional harus dibedakan. Sehubungan dengan berbagai perkembangan yang saat ini menjadi perhatian publik, kami perlu menegaskan bahwa hingga saat ini Persia Enko belum menerima kuasa untuk menangani maupun mendampingi laporan-laporan polisi atau proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait Hanania. Dengan demikian, proses-proses tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup pendampingan hukum yang saat ini kantor kami tanggung jawabkan. Untuk itu, kami meminta kepada rekan-rekan media dan seluruh pihak agar setiap pernyataan, klarifikasi maupun tanggapan mengenai kondisi dan perkembangan Hanania saat ini dapat disampaikan langsung ke pihak Hanania atau pihak yang saat ini resmi mewakili mereka. Kami menghormati seluruh proses yang sedang berjalan dan mengajak semua pihak untuk menterdepankan asas praduga tidak bersalah serta menyerahkan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada kepada aparat penegak hukum dan mekanisme hukum yang berlaku. Demikian klarifikasi saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh nanya, Kak? Boleh. Kak, selama bekerja sama dengan Hanania itu apakah pernah ada problem yang sama seperti ini, seperti komplain-komplain dari para jamaah atau saat masih ya? Oke. Ini saya menjawab karena atas dasar boleh disampaikan oleh dari owner dari Hanania ya. Pertama, yang kita sebagai tim legal sampai saat ini kita mencoba menyelusuri. Kemarin saya juga diskusi sama teman-teman lawyer, apa menurut kalian yang bisa kita lakukan untuk pembelaan secara dasar hukumnya yang kalian ikuti, karena kan saya di sini kan managing partner aja, yang bekerja legal in house-nya itu Mas Yusran, Bang Putra juga ikut bantu juga. Maka dari itu saya bertanya sama tim-tim lawyer, apa selama ini yang kalian ketahui? Kenapa? Udah dicek belum mutasi rekeningnya? Kemana uangnya gitu? So far sejauh yang saya ketahui, jadi selama bulan Maret itu ada force major yang dimana ada apa bang? Perang ya. Ada perang. Pada saat itu ada keberangkatan kurang lebih ini yang disampaikan dari owner ya, 800 jamaah yang harus ditanggungjawabkan selama 11 hari, yang dimana hotel, makan, segala kebutuhannya itu harus ditanggungjawabkan oleh pihak Hanania, yang dimana pada saat itu beliau mencoba untuk mau tidak mau menutup uang yang sudah ada untuk tetap supaya jamaah yang pada saat itu di sana tetap terhandle dan tetap tertanggung jawab gitu. Lalu akhirnya dia menutup pakai uang yang ada, dia tutup semua itu jamaah yang harus diterbangkan. Sepengetahuan saya seperti itu, tapi selebihnya sampai saat ini kita belum mengetahui apapun kenapa sampai saat ini keberangkatan itu tidak terrealisasikan. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke legal in house yang selama ini kerja di Hanania ya. Memang perlu saya sampaikan bahwa memang kita masuk pada bulan Maret. Nah, pada saat itu memang pada mulai awal ada kejadian itu pada bulan Februari ya. Nah, Februari Februari pada saat itu ada perang.
Nah, pada saat ada perang, sebelum terjadinya perang memang ada kendala itu inaktif tiket. Inaktif tiket itu inaktif visa, inaktif pada saat itu ada terjadi inaktif visa dan itu semua ditutupin oleh Hanania untuk menerbangkan jamaah itu. Pada saat dia diterbangkan itu terjadi lagi perang di Timur Tengah. Nah, untuk sehingga tidak ditelantarkan jamaah itu semua ditanggung oleh Hanania. Nah, apa yang dijelaskan ke kami itu adalah terkait dengan memang operasionalnya membengkak. Nah, seperti itu yang disampaikan ke kami. Nah, hingga pada saat ini memang banyak jamaah-jamaah dari Hanania menghubungi kami. Tetapi apa yang kami sampaikan kepada jamaah bahwa memang kami cuma memberikan legal. Kami cuma bukan pengambil kebijakan di perusahaan itu. Jadi apapun itu semua yang mengambil kebijakan adalah direksi, bukan kami. Seperti itu ya yang kami sampaikan. Artinya besar-besar nombokin gitu ya Bang ya? Ya, memang ada. Kenapa nggak langsung dikasih tahu jamaahnya Pak? Gitu, saat itu. Nah, terkait dengan itu kami nggak paham karena memang pada saat itu kan kami belum masuk. Nah, ini terjadi mulai dari Februari pada saat force majeure itu, inaktif visa, seperti itu. Ini kan kami sampaikan karena walaupun kami bukan lagi kuasa, kami tim legal ya, dan saat ini kami juga setelah mengajukan pengunduran diri, ini surat pengunduran diri kami. Walaupun kami sudah tidak lagi sebagai kuasanya dari Hanania, tapi di sini kami hanya ingin menyampaikan apa yang Hanania atau owner pernah sampaikan ke kami. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal tersebut menyebabkan kerugian dan akhirnya dia memutuskan untuk memakai uang-uang yang sudah masuk di travelnya, akhirnya menutup itu semua, namun akhirnya tidak bisa tertutupi. Tapi sejauh ini owner Hanania selalu mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari hutang-hutang kemana-mana, sampai kemarin mau pinjaman ke bank, minta tolong bantu saya juga. Terus mungkin akhirnya sudah keburu viral, jadi pinjaman itu tertunda gitu, di banknya udah diproses. Kalau boleh tahu sekitar berapa sih untuk peminjaman ke banknya? Jaminannya saat itu saya nggak tahu ya, jaminannya itu punya siapa. Saya pastikan saya bertanya apa yang kalian bisa berikan. So far dari beberapa case yang saya pelajari, ada orang yang memilih untuk pergi gitu aja, kabur gitu aja. Tapi kalau saya sedikit, walaupun ini salah ya, saya tidak membenarkan, tapi saya sedikit mengapresiasi dia tidak pergi, dia tidak kabur, dia menghadapi jamaah, dia mencoba untuk bertanggung jawab. Dia terus menjual semua barang-barangnya dia yang ada. Mobilnya memang saat ini saya sampaikan tidak ada mobil yang ada BPKB-nya. Kalau ada BPKB-nya pasti saya akan ambil, dan untuk ya udah untuk beresin itu aja gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.